Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah hasil mengecewakan, kita harus kalah dari China di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tadi malam. Sekarang kita harus fokus menuju bulan November. Ada dua partai besar, dua laga krusial, dua laga penting menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi, tepatnya pada tanggal 15 dan juga 19 November 2024, dan dua-duanya bermain di kandang. Harus kita bisa manfaatkan dengan maksimal, meskipun berat, meskipun akan sulit, tapi di sepak bola semuanya bisa terjadi, semuanya bisa, apapun bisa terjadi. Bahrain saja mampu mengalahkan Australia. Nah, hal itu juga bisa terjadi ketika Indonesia menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi bulan November nanti. Kuncinya adalah kita harus sudah mempunyai plan yang jelas. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tidak boleh melakukan eksperimen di dua laga krusial tersebut, karena itu dua laga penting. Apabila kita masih mau berpeluang untuk lolos ke World Cup 26, kita harus bisa meraih 3 poin, atau ya kalau realistis adalah 1 poin. Tapi syaratnya yaitu tadi, kita harus sudah punya pakem yang jelas. Jangan eksperimen lagi, karena itu dua laga penting, dua laga yang mudah-mudahan ada kejutan. Kita bisa mengambil 3 poin dari dua laga itu, sambil berharap tim-tim di atas Indonesia meraih hasil yang kurang positif. Kita ambil contoh yaitu Bahrain. Kita berharap Bahrain meraih hasil minor, begitupun juga China. Tapi kita jangan bergantung kepada mereka. Kita harus bisa menggantungkan nasib kita ke tangan kita sendiri. Masih ada 6 laga tersisa, termasuk 2 laga penting di bulan November, yaitu menghadapi Arab dan juga Jepang. Kalau kita bisa tampil maksimal, apalagi ini bermain di kandang, peluang kita untuk ke ronde keempat atau bahkan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 akan terbuka. Tapi kuncinya ada 3, yaitu lini pertahanan yang solid, lini tengah yang kuat, lini depan yang lebih klinis, lebih efektif. Kita harus bisa memanfaatkan setiap peluang yang kita miliki. Seperti yang aku bilang di video kemarin, di video Indonesia menghadapi China, baik di babak pertama maupun setelah laga usai, kita mendominasi, kita mengambil inisiatif, tapi kita kurang klinis. Kita juga sering melakukan kesalahan passing
yang memudahkan pemain-pemain China untuk bisa kembali menguasai bola. Kemudian lini belakang juga kehilangan fokus. Itu juga sudah diakui oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong ini, yang mengatakan bahwa kita kehilangan fokus di lini belakang. Artinya Coach Sintayong harus segera punya solusi agar lini pertahanan Indonesia bisa fokus sampai menit terakhir. Jangan sampai terjadi kejadian seperti saat menghadapi China ataupun Bahrain terulang lagi saat menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi gitu loh. Karena Jepang dan juga Arab ini dua-duanya sangat berbahaya, karena satu kali saja kita melakukan kesalahan, mereka bisa memanfaatkan kesalahan itu dengan sangat baik. Kita ambil contoh Jepang mengalahkan China 7-0. Itu karena beberapa kesalahan yang dilakukan oleh China bisa mereka manfaatkan dengan maksimal. Begitupun Arab Saudi, mereka punya transisi yang cepat. Dua tim yang akan kita lawan di bulan November, yaitu Jepang dan juga Arab Saudi, mereka kuncinya adalah punya pertahanan yang baik, punya transisi yang bagus. Itu yang harus kita antisipasi, terutama Jepang. Mereka punya transisi yang sangat luar biasa cepat, punya pemain kelas dunia, punya pemain yang punya nama di Eropa. Siapa yang tidak tahu nama Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma, Takehiro Tomiyasu? Nama-nama itu sudah kita tahu bersama seberapa bahayanya mereka. Kita pernah kalah dari Jepang 3-1 di Piala Asia. Kita harus segera punya taktik untuk menghadapi Jepang dan juga Arab yang pasti sudah mengamati pertandingan Indonesia. Kita harus segera punya taktik lain agar bisa mengecoh Jepang maupun Arab Saudi. Pasti Hajime Moriyasu, pelatih Jepang, dan juga Roberto Mancini, pelatih Arab Saudi, sudah mengamati kelemahan dan juga kekuatan dari Indonesia dan juga Jepang, dari Indonesia dan juga tim-tim lainnya di grup C gitu. Jadi Jepang dan juga Arab pasti sudah memantau pertandingan Indonesia, termasuk tadi malam saat kita menyerah 2-1 dari China gitu loh. Artinya seperti yang Pak Ketum sampaikan di Instagram beliau kemarin setelah laga, beliau akan melakukan evaluasi setelah para pemain pulang dari China. Mereka akan dievaluasi apa yang kurang, dan ya kita berharap 3 atau bahkan 4 yang aku bisa evaluasi, yaitu lini pertahanan yang solid, lini tengah yang harus lebih kuat, lini depan harus lebih efektif, dan juga jangan kehilangan fokus.
kita harus betul-betul bisa fokus sampai wasit meniupkan peluit akhir, tanda akhir laga. Kalau menurut kalian evaluasi seperti apa dari Indonesia menghadapi China tadi malam? Silakan komentar di bawah. Sampai ketemu lagi di bulan November. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.